Oh. Baik, masih dengan saya Agis Suktiwanda pada portofolio program pelatihan pengembangan sumber daya manusia pada mata kuliah pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kepada unit kompetensi yang ke-9. Nah, ini adalah lanjutan dari unit kompetensi yang pertama. Nah, pada unit kompetensi ini berjudul menyusun anggaran program pembelajaran dan pengembangan. Nah, saya masih berada pada perusahaan Braintech Tbk. Nah, yang pada uji kompetensi yang ke-9 ini ada 2 langkah yang perlu diselesaikan. Nah, langkah pertama yaitu meninjau anggaran dan realisasi program pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya. Nah, pada program ini kita perlu melampirkan sebuah data anggaran yang mana dalam data anggaran ini terdapat 2 data anggaran, yaitu data anggaran pada periode sebelumnya dan realisasinya pada periode yang sedang berjalan. Nah, pada perusahaan Braintech Tbk ini kami mengambil beberapa program pelatihan, yaitu ada 8 program pelatihan. Yang pertama yaitu program pelatihan leadership, lalu ada program pelatihan team building, problem solving, training dari kecelakaan dan keselamatan kerja, lalu training audit dan juga ada training dari informasi dan teknologi, lalu training kreativitas dan training bahasa. Nah, pada rancangan anggaran pelatihan ini kami melaksanakan atau merencanakan bahwa di tahun 2022 itu ada 8 program pelatihan yang mana kami telah menyusun anggarannya sedemikian rupa dan kami mengambilnya langsung dalam waktu 12 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, pada realisasinya yang mana bahwa untuk program leadership itu kami merencanakannya yaitu pada bulan Februari, akan tetapi ada perubahan dan kami laksanakan pada bulan Januari dengan anggaran dana yang awalnya 6 juta rupiah yang terrealisasikan adalah sebesar 3 juta rupiah dan juga beberapa atau 7 dari program pelatihan lainnya. Nah, selanjutnya adalah laporan pelatihan. Nah, laporan pelatihan ini kami buat dalam jangka waktu 1 tahun, di mana dalam laporan pelatihan ini terdapat gambaran umum tentang pelatihan apa yang diadakan, lalu ada tujuan dari pelatihan yang diadakan selama kurang lebih dalam waktu 1 tahun, dan juga ruang lingkup dari program pelatihan, lalu apa saja kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah atau yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Nah, yang pertama yaitu ada training leadership. Bentuk kegiatannya adalah training program yang pelaksana kegiatannya dipertanggungjawabkan kepada 3 orang, yang mana saya juga menjadi penanggung jawab pada program pelatihan dan pembelajaran pengembangan ini sebagai seorang supervisor dari divisi atau unit sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kedua yaitu membuat rencana anggaran program pembelajaran dan pengembangan untuk tahun berikutnya. Nah, pada langkah yang kedua ini kita perlu membuat format anggaran, data-data anggaran pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Lalu anggaran pembelajaran dan pengembangan dibuat juga sesuai dengan program dan pembelajaran yang telah disusun oleh organisasi. Nah, pada kesempatan ini kami telah menyiapkan sebuah form program pelatihan tahunan yang dimana ini kami susun untuk tahun 2023, yang mana program pelatihannya tidak berbeda dengan program pelatihan yang pernah kami laksanakan sebelumnya. Nah, program pelatihan yang pertama yaitu adalah leadership, team building, problem solving, training K3, training informasi dan teknologi, dan juga training audit dan training kreativitas serta pelatihan bahasa atau pelatihan penggunaan bahasa, yang mana hampir seluruh dari narasumbernya itu berasal dari internal perusahaan, dan 2 orang dari narasumbernya
berasal dari eksternal perusahaan, serta sasaran dari peserta training ini atau pembelajaran dan pengembangan ini hampir rata-rata itu kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan brand tech TBK. Nah, dengan kami mereview dan membedakan timeline schedule untuk program pelatihan tersebut. Baik, untuk unit kompetensi yang ke-9 tentang anggaran perencanaan program pelatihan dan pengembangan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.